Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, kita sudah menunaikan salat subuh berjamaah memasuki hari yang ke-12 ya. Berarti 18 hari lagi lebaran ya. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang pegang fotokopiannya bisa buka halaman 538. Tentang apa pembahasan berikutnya? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyinggung tentang hukum orang yang menunda bayar hutang padahal dia mampu, duitnya ada tapi dia tidak mau bayar hutang. Seperti apa itu Bapak Ibu berjamaah sekalian? Babun fi tahrimi madlil ghaniyyi bihaqqin talabahu sahibuhu. Bab tentang tahrim, haramnya, langsung menggunakan kalimat haram ya. Imam An-Nawawi menggunakan kalimat haram, pengharaman. Ada kadang-kadang beliau menggunakan kalimat larangan, kadang beliau menggunakan kalimat langsung haram. Madlul Ghani itu artinya kaya. Makhluk itu memanjang-manjangkan, menunda-nunda. Ya, orang kaya menunda bihaqqin, yaitu satu hak, talabahu yang diminta, sahibuhu oleh pemiliknya. Ya, yang dimaksud adalah hutang. Ya, kita berhutang pada orang, lalu kemudian orang tersebut sudah nagih-nagih, sudah minta haknya, kita mampu, kemudian kita tidak membayarnya. Nah, ini nama babnya berjamaah. Nah, jadi ada di sini penekanan hakim, hak yang tolabahu sahibuhu, yang sudah diminta sahibuhu oleh yang punya. Jadi sebenarnya orang yang meminjam, berhutang itu adalah sedang menggunakan hak orang lain. Ya, hak orang lain diambil oleh kita, dipakai dulu, dipinjam. Nah, Al-Imam An-Nawawi beliau mencantumkan satu buah ayat, ya, dua buah ayat dan satu buah hadis. Yang pertama adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Sesungguhnya Allah, innallaha ya'murukum, memerintahkan kepada kamu an tu'addul amanat, yaitu untuk menunaikan amanat-amanat ila ahliha, kepada pemiliknya. Nah, ini surat An-Nisa ayat 58. Ternyata yang dicantumkan oleh beliau rahimahullah ta'ala bab tentang amanah, ya, suruh ditunaikan kepada yang berhak. Maka perlu kita perluas pembahasannya, bukan cuma hutang tapi juga amanah, ya, punya hak orang lain yang ada di kita yang harus dikembalikan. Maka kalau yang punya itu sudah minta haknya, maka kita harus mengembalikannya, ya. Jadi ini secara umum adalah berbicara tentang amanah. Maka termasuk di dalamnya adalah hutang. Hutang itu harta orang lain, hak orang lain yang ada dalam diri kita, yang harus kita kembalikan kepada yang punya. Gitu. Kalau kita mampu, lalu kemudian kita tidak mengembalikannya, berarti ini menyalahi perintah Allah. Ya, ini adalah menggunakan kalimat ya'murukum. Allah memerintahkan kalian. Yang namanya perintah itu menunjukkan hukumnya
wajib. Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Nah, ini sebenarnya ayat ini turun, asbabun nuzulnya ini atau ada kaitannya dengan nuzilat fi sya'ni Utsman ibn Talhah, ya, tentang keadaan, tentang hak terkait seorang sahabat yang bernama Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah ini adalah orang yang punya amanah waktu itu adalah memegang kunci Ka'bah. Yang memegang kunci Ka'bah sebelum Mekah direbut atau dimerdekakan, dibebaskan oleh Nabi SAW dan kaum muslimin, itu pemegang kuncinya adalah Utsman bin Talhah. Jadi keluarga besar suku tertentu di Quraisy, ya. Lalu kemudian begitu Nabi SAW futuh Mekah, membebaskan kota Mekah, Nabi mau membersihkan Ka'bah dari berhala. Nabi mau masuk ke Ka'bah, ternyata kuncinya di pintu, pintunya dikunci. Bagaimana nih mau masuk kok dikunci? Nah, diperintahkanlah kepada sahabat Ali, minta kuncinya kepada Utsman bin Talhah. Ternyata diminta sama Ali bin Abi Thalib. Awalnya dia menolak, tidak mau memberikannya. Tapi karena sudah Rasulullah SAW sudah menguasai kota Mekah, ya, saat itu akhirnya dia belum masuk Islam dan akhirnya diberikanlah kunci tersebut. Sudah dibuka, Nabi SAW masuk ke Ka'bah dan kunci itu turunlah ayat ini. Ya, ayat ini memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada yang memilikinya. Kunci ini adalah dia yang pegang. Sebenarnya saat itu kalau Nabi mau ambil rebut karena sudah menjadi penguasa, ya bisa saja. Tapi Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk kembalikan kepada Utsman bin Abi Talhah, kembalikan kepada pemiliknya. Berarti ini dalam statusnya pada jamaah Utsman bin Abi Talhah saat itu sudah masuk Islam belum? Belum. Berarti muslim bukan muslim. Maka menunaikan amanah itu adalah pada orang Islam maupun kepada non muslim. Ya, kalau memang itu hak dia harus dikembalikan kepada yang memilikinya. Nah, ini para jamaah. Jadi penekanannya di sini dalam ayat ini bahwa ada perintah dari Allah untuk mengembalikan hak itu kepada yang memilikinya. Nah, kemudian para jemaah, ayat yang kedua dicantumkan oleh beliau rahimahullah, surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in amina ba'dukum ba'da, maka jika seandainya sebahagian kamu sudah merasa aman dengan sebahagian yang lainnya, ya ini maksudnya ayat ini adalah ayat yang terletak setelah ayat hutang piutang para jemaah. Jadi kalau ayat sebelumnya, wahai orang yang beriman, idza tadayatum bidainin, kalau kamu melakukan transaksi hutang piutang, maka disuruh catat, suruh catat itu hutang piutang itu, berapa besarnya, pada siapa, kapan membayarnya. Ya, hal-hal yang terkait dengan itu harus dicatat. Tapi kemudian ayat berikutnya menjelaskan kalau seandainya merasa aman sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya, tidak usah dicatat juga tidak apa-apa. Artinya perintah untuk mencatat hutang piutang itu diperintahkan, tapi penekanannya adalah sunnah yang dimuakkadah, tidak sampai wajib. Karena kalau kamu sudah percaya, ya nggak usah dicatat, nggak apa-apa deh. Ini perintahnya. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka tunaikanlah orang yang sudah diberikan amanah tersebut, amanahnya tunaikan meskipun tidak dicatat. Ya kalau yang utang saya utang ke Pak Haji Wahyudin, pakai dicatat-catat. Utangnya cuma 10 miliar doang masih dicatat. Kecil itu mah nggak usah kasih aja. Dia mah percaya, dia mah bakalan bayar, nggak bakalan kabur, nggak bakalan khianat. Nah ini artinya para jemaah sekalian, ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunaikan amanah itu. Ya kalau kita diberikan amanat, ya.
Maka perkara amanat ini termasuk yang mendapatkan perhatian besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk apa nih para jamaah? Membayar atau mengembalikan hak kepada yang punya itu termasuk kategori apa? Tingkatan kebaikan itu kan ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang emergency. Ada yang penting itu biasa tingkatannya, ada yang lebih penting lagi, bahkan ada yang emergency. Ya, sama seperti isyarat dalam Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kita suruh bersegera. Bersegera itu musara'ah, ya, mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi fastabiqul khairat, berlomba. Itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Bersegera melomba itu cepetan mana? Berlomba itu kan punya target, harus menjadi yang terbaik, menjadi menang. Di atas lomba ada lagi apa itu? Emergency, mendesak, darurat. Itu nggak bisa ditunda, nggak bisa ditergantikan karena bahaya. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi pada zaman. Nah, menunaikan amanah itu, mengembalikan hak kepada pemiliknya ini adalah tingkatan kebaikan yang emergency. Gak bisa ditunda-tunda. Karena kalau seandainya keburu keduluan sama mati, meninggal, itu akan menjadi beban buat dia dihisab nanti. Menjadi beban buat dia dihisab. Maka Nabi pernah suatu saat sedang sholat berjamaah. Apakah itu sholat zuhur atau sholat asar, kita tidak tahu. Ya, siang antara sholat zuhur atau asar. Tiba-tiba selesai assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya berzikir dulu, tiba-tiba Nabi langsung bangun dan melangkahi pundak-pundak para sahabatnya, lalu kemudian dia masuk ke rumahnya. Para sahabat bertanya-tanya, ada apa ini kok? Pasti Nabi melakukan hal itu karena ada sesuatu urusan penting, ya kan? Nggak bisa ditunda. Padahal kalau mau zikir dulu, ya doa dulu, baru nanti selesaikan urusannya. Dia lakukan itu juga. Nggak pakai zikir dulu, doa dulu, langsung dia berangkat. Maka Nabi SAW kemudian masuk ke rumahnya dan para sahabat masih dalam keadaan terheran-heran. Begitu keluar, Nabi SAW menjelaskan kenapa dia melakukan hal itu. Kata Nabi, ternyata aku tadi teringat akan sebuah amanah yang ada dalam rumahku, yaitu sekeping atau batangan emas yang dititipkan kepadaku, belum aku kembalikan ke yang berhak. Maka aku tidak ingin titipan itu nanti menahan aku, memberatkan aku, menjadi masalah buatku. Maka dibagikan, diserahkan kepada yang berhak. Padahal tantangan bisa ya, tapi kenapa dia melakukan itu juga? Ini kata para ulama merupakan jenis kebaikan yang mendesak, ya, harus didahulukan. Nah, ini para jamaah sekalian yang berbahagia, dua ayat ini yang dicantumkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi tentang bab yang kita bahas. Yang berikutnya adalah hadis, satu buah hadis, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlul ghaniyyi zulmun. Matlul ghaniyyi zulmun. Kata Rasul bahwa matlu itu menunda-nunda, memanjang, mengundur-undur, ya, hutang bagi orang yang ghani, yang kaya, yang mampu, itu merupakan zulmun. Itu merupakan bentuk kezaliman. Kenapa disebut zalim para jemaah? Ya, kita lihat nomor 2 untuk penjelasannya. Ai matlul ghani itu maksudnya adalah takhiru daf'il haq, yaitu menunda, mengakhirkan, menyerahkan hak dari orang yang al-ghani, yang kaya, al-qadir, yang mampu, dia adalah zulmun yustawjabul uqubah. Atau zulmun yastawjibul uqubah, yaitu sebuah kezaliman yang mendatangkan hukuman. Uqubah itu adalah hukuman, ya, siksa, hukuman. Wa huwa, dan dia yushbihu al-ghasab,
Dia mirip dengan yushbi, mirip dengan gosok. Gosok itu adalah merampas, merampok, mencuri. Mencuri itu sarokok, tapi kalau gosok itu lebih dahsyat dari mencuri, merampas, ya merampok. Gosok. Kenapa? Kok diumpamakan atau mirip dengan merampok orang yang bayar tidak menunda-nunda memberikan hak? Li'annahu udwanun ala huquqin nas. Kenapa dia disebut merampok? Karena sesungguhnya bentuk menunda, mengembalikan hak itu adalah udwan. Udwan di sini bukan artinya pemusuhan, tapi udwan yakni melampaui batas, ta'du pada al-udwan, yaitu bentuk kezaliman yang melampaui batas ala huquqin nas, atas hak-hak seseorang. Apalagi jika orang itu sudah minta-minta, sudah menagih dan dia butuh mau pakai, itu hak dia, kita punya. Ntar aja biarin biar dia mampus dulu, biar kita nggak bisa bayar dulu, orang-orang nggak ada aja. Jadi ada orang sekarang Pak mampu mau bayar utang, tapi entar dulu kenapa? Entar takut sangkanya kita duitnya banyak, entar takut sangkanya kita mampu, besok-besok kita ngutang lagi susah dong. Nah, berarti itu udah jadi penyakit ya, ngutang itu. Ya. Jadi nggak boleh, karena bentuk kezaliman kepada orang lain yang punya hak tersebut. Wa idza utbi'a ahadukum, kata Nabi SAW, apabila utbi'a ahadukum, salah seorang di antara kamu, utbi'a jadi maksudnya adalah uhila. Itu ada penjelasan di bawahnya, yakni uhila maksudnya adalah hiwalah, dialihkan. Salah seorang di antara kamu, ya, maka kata Nabi, ala maliin, kepada orang yang maliin itu artinya orang yang kaya juga, orang yang mampu. Falyatba', maka hendaklah ikuti. Ini ada dalam bab muamalah itu ada yang disebut dengan hiwalah. Jadi maksudnya apa para jemaah? Mengalihkan, hiwalah itu mengalihkan hak dari seseorang kepada orang lain. Umpamanya saya ngutang ya sama Pak Haji Wahyudin, ya, kemudian beliau nagih, sayanya nggak mampu, belum ada Pak Haji, belum bisa bayar saya, tapi Pak Haji udah butuh banget, saya butuh nih. Nah ternyata saya punya uang dari Pak Jun, ya, udah urusan sama Bang Jun, ternyata Bang Jun ini mampu. Haji, tagih ke sono aja deh, kita ke Bang Jun aja. Maka apabila uhila utbi'ah, maksudnya kalau saya alihkan haknya karena lagi penting-pentingnya minta, ya udah minta aja sama Bang Jun. Kebetulan beliau mampu, saya yang nggak mampu, gitu. Nah maka bilang silakan, falyatba', ikutilah, silakan, nggak apa-apa, karena ini berkaitan dengan mengembalikan hak kepada yang memilikinya. Itu ada penjelasannya di nomor 3 di bawah. Wa idza utbi'a ala mali'in falyatba', ai idza uhila ahadukum ala ghaniyyin, kalau salah seorang di antara kamu dialihkan haknya kepada orang yang mali, yaitu goni, kaya, falyatba', terima aja Pak Haji, enggak pakai, enggak usah, enggak mau saya mau dari ente. Wah, mana enggak bisa akunya, enggak bisa maunya. Falyatba', ikuti. Tentunya di sini kemudian para ulama memberikan catatan tentang aturan, syarat dan ketentuan dalam hiwalah yang peralihan hak. Falyatba', perintahnya boleh, silakan terima. Kenapa? Di annal gharada, karena sasarannya itu tujuannya dari penagihan tersebut atau pengalihan tersebut adalah usulul haqqi ila sahibihi, yaitu sampainya hak tersebut kepada yang punya. Yang penting haknya itu dikembalikan kepada yang punya, mau pakai langsung lewat saya atau dialihkan kepada orang lain. Ya, wa huwa da'in, yaitu haknya itu yaitu orang yang berhutang. Ya, disebutkan ini orang yang berhutang. Jadi kembalikan kepada orang yang berhutang, ini dikembalikan orang yang kepada yang berhaknya itu memberikan hutang. Sawaun, sama saja, wasalahu minal mustadin al asli, yaitu sampainya hak tersebut
kepada yang memiliki itu adalah melalui saya, ya, maupun aminal muhal alaih, atau melalui bangjur yang dialihkan kepadanya. Kalau di bank istilahnya take over ya Ustaz ya. Nah, saya nggak tahu lah itu istilah di bank. Take over, gitulah kalau maknanya begitu, namanya take over. Take over ya. Kalau mau naik pesawat namanya take off. Take over. Muttafaqun alaih, hadisnya disepakati sahih oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini perjamaah dalam bab muamalah ini banyak sekali terjadi di sekeliling kita. Ya, kalau bentuknya itu hutang langsung, saya pinjam hutang 1 juta, 2 juta, 5 juta, ya itu jelas saya harus bayar. Ya. Tapi kalau bentuknya adalah orang masih ada yang tapi orang yang ini masih hidup, namanya ahli waris berarti udah mati. Kalau dia diperintahkan oleh orang yang bersangkutan yang meminjamkan, itu kan perwakilan. Saya uangnya minjem sama Pak Haji Wahyudin, minjem uang, ternyata yang nagih bukan Pak Haji Wahyudinnya, anaknya. Iya. Oh, udah meninggal. Ya itu sama, itu jatuh haknya kepada ahli waris. Ya. Bagaimana? Ahli warisnya bilang ikhlas saja. Oh, ahli waris nggak apa-apa, kan udah berakhir, udah berpindah haknya, udah jadi hak ahli warisnya. Kalau dibebasin sama ahli warisnya, diikhlasin. Iya. Banyak anaknya, saya contohnya tadi begitu umpamanya. Ternyata si A ini sudah meninggal, anaknya kan jadi saya harus bayar hutang kepada anaknya. Ya. Oh, anaknya mau bayarin. Jadi gimana contohnya dan ini? Anaknya mau bayar. Oh, anak dia meninggal. Terus kemudian mengikhlaskan siapa? Oh, dia minta anaknya, minta tolong Pak, udah ikhlasin aja deh, orang udah meninggal. Ya itu nggak apa-apa, dia minta diikhlasin, tergantung udahnya mau ikhlasin apa enggak. Kalau bilang enggak, saya harus bayar deh biar kita dicicil juga, dia harus bayar gitu. Ya. Nah, yang jadi masalah mungkin ini kayak transaksi kayak kredit, jual apa namanya, kredit bahasa Inggris, kredit barang, leasing. Iya, kalau kita ya kredit namanya ya. Kalau kita beli mobil motor nyicil bertahap. Kalau berarti yang ngutang lunas, karena dia asuransi. Nah, itu kan artinya gini, saya ngutang, Bang Jur, saya beli handphone, dia jual handphone, saya bayarnya cicil ya sebulan 30 hari. Saya bayar sebulannya 1 juta, dalam bayar 4 bulan 4 juta, ya. Oke, udah deal nih. Ternyata di bulan kedua saya punya duit, ya Allah kasih rezeki, saya bayarin langsung cash sebenarnya bisa. Tapi karena awalnya udah dealnya daripada bayar ke bangjur, mendingan tetap aja sesuai dengan kesepakatan, sebulan 1 juta dan sisanya bisa saya pakai buat yang lain, ya saya puterin gitu. Duitnya saya puterin aja gitu, saya puterin. Nah, itu apakah termasuk ini atau tidak? Menunda-nunda atau tidak? Nah, memang lebih bagusnya bayarin. Tapi kalau memang ternyata dealnya adalah bayar tiap bulan dan bangjurnya juga nggak minta, kan ini ada catatan tadi, tolak bahu, dia udah memintanya, mendesak, maka cepetan kasih. Itu ya. Tapi kalau dia diam saja mengikuti aturan, ya itu termasuk dengan perjanjian, ya. Nah, ini kadang-kadang ada ahli waris sudah minta-minta,
nggak dikasih juga. Ya ntar dulu. Ya, padahal dia sudah sangat membutuhkan. Ya ada seorang bapak punya anak 5 umpamanya, ternyata anaknya 4 ini udah sukses, ya udah kerja sudah mapan, dia nggak butuh uang warisan, tapi yang satu ini masih sangat butuh. Ayo dong, nggak usah. Kamu butuh makan, ntar saya kasih aja. Bukan, ini masalahnya minta haknya. Gitu. Meskipun untuk makan dia sudah cukup, ngapain sih kamu minta ahli waris? Kerja dong, nggak usah ngambilin warisan. Nah ini kalau udah ada yang minta, itu yang 4 ini harus ngalah, ya, karena ini adalah hak dia. Kalau ditunda-tunda, panjang-panjang ini termasuk menunda-nunda, mengakhirkan. Ini termasuk perbuatan zalim kepada yang satu ini. Wallahu a'lam.